Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita masuk ke topik yang ingin saya bahas hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak dan berpikir tentang keputusan finansial kita, khususnya tentang salah satu hal yang sering jadi beban di usia muda, kredit pemilikan rumah, KPR. Saya yakin banyak dari kalian yang saat ini sedang atau pernah berpikir untuk mengambil KPR. Tapi apakah kalian sudah mempertimbangkan dengan matang bagaimana KPR bisa mempengaruhi keuangan kalian dalam jangka panjang? Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana KPR bisa menjadi salah satu penyekik keuangan di usia muda dan apa saja yang perlu kalian pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambil KPR. Karena banyak orang yang belum siap secara finansial justru terjebak dalam cicilan yang berat. Jadi mari kita simak bersama dan ambil pelajaran dari pengalaman ini. KPR ya, itu adalah salah satu beban yang cukup mengerikan di usia muda. Banyak orang yang merasa kesulitan mengambil risiko besar karena terjepit cicilan KPR. Coba kalian refleksikan diri kalian sendiri atau lihat teman-teman kalian yang mengambil cicilan KPR. Untuk yang pendapatannya belum terlalu besar, saya cukup yakin banyak yang merasa kejepit ya, tidak bisa ambil risiko besar, hidup hanya untuk bayar cicilan. Itu adalah kenyataan yang banyak dialami oleh mereka yang belum benar-benar siap secara finansial. Idealnya cicilan hutang kita termasuk KPR itu berada di level 20% sampai 30% dari pendapatan kita. Jadi misalnya kalau pendapatan kalian 10 juta rupiah, cicilan hutang maksimal yang boleh kalian ambil itu 3 juta rupiah. Itu idealnya. Masih ada ruang untuk kebutuhan lainnya. Namun kenyataannya banyak orang yang cicilan KPR-nya sudah mencapai 70% bahkan 80% dari pendapatan mereka. Kenapa? Karena mereka berasumsi pendapatan mereka pasti akan naik terus, padahal itu belum tentu benar. Realitanya ketika pendapatan naik, pengeluaran juga pasti naik. Entah itu karena kita menikah, beli mobil, punya anak, atau kebutuhan lainnya yang pasti akan terus berkembang. Nah, ketika kalian ngambil cicilan KPR dengan asumsi pendapatan naik terus, kalian harus siap dengan kenyataan kalau pengeluaran juga akan naik. Terlebih lagi, kalau cicilan KPR yang diambil hanya dihitung dengan bunga tetap, fix. Kalian harus ingat bahwa setelah periode fix habis, bunga bisa beralih ke floating yang jauh lebih tinggi. Dan ini yang seringkali tidak diperhitungkan dengan matang oleh banyak orang. Jadi, kalau kalian masih muda dan cicilan KPR sudah menggerogoti sebagian besar pendapatan kalian, lebih baik tunda dulu. Kontrak rumah itu bukan hal yang buruk. Jangan gengsi untuk kontrak dulu kalau pengeluaran belum stabil. Lebih baik kontrak dulu, menabung, dan cari cara untuk meningkatkan pendapatan. Setelah itu barulah pikirkan KPR. Jangan sampai terjebak dalam cicilan yang terlalu besar di usia muda, karena itu bisa membuat kalian kesulitan untuk mengambil langkah besar lainnya seperti memulai bisnis atau berinvestasi. Saat muda seharusnya adalah waktu yang paling tepat untuk mengambil risiko. Jika kita gagal, nggak apa-apa, masih bisa mencoba lagi. Tetapi jika kita terjebak dalam beban cicilan yang berat, peluang untuk mengambil risiko besar akan sangat terbatas. Bayangkan kalau kita ingin mulai bisnis, sudah punya tabungan, tapi di sisi lain ada cicilan KPR yang terus meningkat. Itu akan membatasi banyak peluang kita. Selain itu, opportunity cost yang kita dapatkan saat mengambil KPR terlalu cepat sangat besar. Misalnya, uang yang harusnya bisa digunakan untuk investasi atau mengikuti workshop malah habis untuk bayar cicilan. Padahal, investasi pada ilmu dan keterampilan itu jauh lebih berharga dalam jangka panjang. Dengan ilmu yang bertambah, kita bisa meningkatkan kemampuan yang akan berdampak besar pada peningkatan karier atau bisnis kita di masa depan. Mungkin kalian merasa, tapi kan kita butuh rumah, Pak. Beli rumah itu investasi kan? Nah, itu yang perlu dibenahi dalam mindset kita. Rumah itu bukan aset. Kalau rumahnya disewakan, betul itu aset, tapi kalau tidak disewakan dan harganya belum tentu naik, maka itu lebih tepat disebut liabilitas.
Banyak orang yang berpikir beli rumah itu pasti harganya naik, padahal belum tentu. Di beberapa daerah, harga rumah bisa tetap stagnan bahkan turun. Jadi, jangan langsung menganggap rumah adalah aset yang pasti menguntungkan. Saya tekankan lagi, kontrak itu bukan hal yang buruk. Coba deh kontrak dulu. Jangan terburu-buru mengambil KPR kalau pendapatan belum stabil dan cicilannya sudah lebih dari 30% dari pendapatan. Fokus dulu pada menambah ilmu, skill, dan membangun sumber pendapatan yang lebih stabil. Teman-teman, hidup kita penuh dengan pilihan dan keputusan-keputusan yang kita ambil akan menentukan masa depan kita. KPR itu bisa jadi peluang, tapi bisa juga jadi jebakan kalau kita belum benar-benar siap secara finansial. Jangan sampai keputusan untuk membeli rumah menjadi beban yang menyekik kita di usia muda. Jadi bagi kalian yang berencana mengambil KPR, pastikan kalian sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Jangan lupa, dana darurat itu sangat penting. Persiapkan dana darurat yang cukup untuk bertahan hidup jika terjadi hal-hal tak terduga. Jangan remehkan hal ini, karena hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Sekali lagi, saat muda adalah waktu yang terbaik untuk mengambil risiko, belajar lebih banyak, dan membuat keputusan-keputusan yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Jangan terjebak pada cicilan yang membatasi peluang kita. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk mengambil KPR. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam membuat keputusan finansial yang bijak.